Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Herwin Official Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah settingan untuk RT RW net, di mana nanti kita akan men-setting sebuah radio access point. Kebetulan saya menggunakan access point yaitu wireless Mikrotik Metal 2 SHPN. Nah, settingan ini sangat sederhana dan mudah dipahami, apalagi bagi pemula. Namun sebelum saya lanjutkan, jangan lupa tekan subscribe, like, and comment supaya channel ini berkembang. Oke, baik, sekarang saya sudah mempunyai sebuah kabel. Nah, ini adalah kabel, dimana kabel ini saya pasangkan ke, nah ini bisa dilihat, ini adalah access point. Ya, ini access point Metal 2 SHPN. Jadi saya ini sengaja saya buat miniaturnya. Sebetulnya kalau di lapangan jangan ditaruh di dalam ruangan, jadi taruhnya di luar, bisa menggunakan pipa galvanis atau yang lainnya. Jadi dari kabel ini saya turunkan, anggap aja ini adalah tiang di luar rumah ya, tiang di luar rumah. Kemudian kabelnya ya disesuaikan panjangnya. Kemudian ini kabel nanti masukkan ke POE. Nah, di sini ada POE. Kebetulan saya menggunakan POE yang ini. Tidak masalah. Sebetulnya bisa menggunakan yang ini. Bisa juga menggunakan yang ini. Cuman nanti karena saya menggunakan, ini adalah akses ke internet menggunakan IndiHome. Jadi nanti Anda bisa patungan dengan tetangga sebelah untuk membayar tagihan IndiHome. Jadi ini IndiHome. Nah, kalau pakai ini kan tak bisa masuk ke sini. Beda dia. Jadi makanya saya menggunakan yang ini. Nah, ini sudah ada adaptor 24 volt. Kemudian ini ke yang dari wireless tadi, radio wireless. Nah, itu dimasukkan ke ini ada POE. POE. Nah, ini ditancapkan. Nah, kita lihat. Nah, itu berbunyi. Nah, kita tunggu sampai dia bunyi 2 kali. Nah, oke. Nah, sebelum itu kita anggap sedang proses. Nah, selanjutnya kita lihat dulu sebelum men-setting access point-nya untuk hotspot. Kita pasang dulu. Kita uji yang dari ini katakanlah namanya WAN, jadi ke internet. Nah, kebetulan saya pakai laptop. Ini adalah LAN, dari saya menggunakan LAN USB karena di laptop saya tidak ada port LAN-nya, jadi saya gunakan aja port LAN USB. Ini kita colok ke internet dulu langsung dari IndiHome. Nah, langsung dari IndiHome. Kemudian kita lihat settingan pada network. Jadi untuk ini saya menggunakan Windows 10 ya, Windows 10. Anda bisa klik kanan di sini, klik kanan, Open Network Setting. Kemudian di sini ada Ethernet. Kemudian change adapter setting. Nah, ini adalah port Ethernet di laptop saya karena menggunakan USB Ethernet. Klik kanan, kemudian klik status.
kemudian klik detail. Nah, pastikan ini sudah dapat IP dari modem IndiHome. Ini pastikan dapat modem dari IndiHome, dan kita coba tes browsing langsung dari laptop, itu sudah berjalan ya. Kalau belum berjalan berarti ada masalah di kabelnya. Nah, seperti itu. Ini untuk mengetes apakah koneksi ke IndiHome kita bagus atau tidak. Jadi dia akan mendapatkan IP otomatis dari IndiHome, modem IndiHome. Jadi ini. Oke, setelah gitu kita langsung saja menuju settingan yang ada pada akses pointnya. Nah, untuk akses point kita bisa, kalau saya menggunakan kabel lagi nih nampaknya. Kabel ini untuk, jadi ini tadi dari modem IndiHome sudah saya lepas. Kemudian ini dari radio PoE langsung ditancapkan ke sini. Oke, dan pastikan dia hidup. Nah, hidup. Nah, barulah kita akan memulai setting daripada MikroTik kita. Tinggal buka Winbox, kemudian refresh. Nah, di sini sudah ada MAC address-nya terdeteksi di neckboard. Nah, ini adalah botnya RB Metal 2 SHPN. Jadi memang untuk 2,4 GHz cocok sekali untuk hotspot. Nah, ini kemarin kita sudah reset, jadi sekarang ini tanpa password ya. Jadi tanpa password langsung aja connect. Kalau pakai password, silakan diketikkan aja passwordnya. Nah, di sini ada dua interface, ada Ether 1, ini adalah untuk LAN, WLAN untuk wirelessnya. Oke. Nah, kalau begitu saya langsung ke pakai software Camtasia Studio supaya gambarnya lebih jelas. Mari kita saksikan. Nah, oke, kita lanjutkan kembali settingan tadi. Ini sudah terputus pula. Nah, ini dia. Saya menggunakan RB Metal 2 SHPN ya. Di sini ada kelihatan, atau saya kecilkan karena di situ ada apa saya. Wah, mati lagi. Waduh. Oke, kembali lagi dia up. Nah, settingan yang pertama sekali yang harus Anda ketahui, apalagi untuk pemula, Anda harus kenali dulu di sini. Ini kan kalau pertama login blank. Nah, yang pertama adalah yang harus dipasang, kita klik dulu interface pada Winbox, menu sebelah kiri, interface. Di situ ada dua interface, ada Ether 1 dan WLAN 1 ya. Ether 1 itu adalah Ethernet dari MikroTik, kemudian WLAN-nya adalah wireless. Nah, kedua ini nanti akan ada IP address. Jadi langkah pertama kita harus isi dulu IP address pada Ether 1, dan WLAN-nya nanti akan kita ambil DHCP client. DHCP client. Oke, baik, kita akan langsung klik IP, kemudian address, dan kita ketikkan di sini IP address kita. Oke, saya buat 192.168. Saya buat 100, jadi tidak boleh 1 ya, karena 1.1 ini sudah dipakai oleh IP address IndiHome. Jadi supaya aman, Anda boleh buat 20.1 atau 30.1.
30.1 juga boleh. Kemudian jangan lupa subnet masknya /24. Nah, interface-nya yang dipilih adalah Ether 1 karena ini akan bukan Ether 1 ya. WLAN 1, sorry. WLAN 1 ini nanti untuk hotspot kita. Jadi IP-nya 192, ini saya besarkan dulu. Nah, seperti itu 192.168.30.1/24. Interface-nya adalah WLAN 1. Oke. Nah, dia akan warna merah karena memang belum ada yang connect ke wireless kita. Atau kita enable kan dulu. Oke, enable. Nah, ya, baru hitam. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan setting wirelessnya. Jadi sini ada WLAN 1, double klik. Nah, ini WLAN 1. Kemudian di sini ada tab wireless, klik tab wireless. Nah, supaya dia menunya agak banyak, kita klik saja advanced mode. Jadi dia akan lebih banyak seperti ini. Oke, nah untuk band mode kita pilih adalah AP Bridge. Ini AP Bridge. Kemudian bandnya jangan lupa 2 GHz BGN. Nah, jadi buat aja BGN. Nah, channel width-nya boleh 2040 EC atau bisa juga 20 MHz saja. Oke, saya buat 20 MHz saja di sini. Nah, kemudian SSID-nya terserah Anda, saya buat aja RT-RW.net. Jadi RT-RW.net. Nama SSID saya yang akan dipancarkan nanti. Cuman itu saja. Nah, kemudian untuk frekuensi ini Anda harus cari frekuensi yang kosong karena sini kan banyak nih, ada 11 channel. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 channel. Jadi kita cari frekuensi yang kosong. Caranya bagaimana? Kita klik tombol scan. Kemudian interface-nya WLAN 1, kemudian kita start. Nah, oke. Nah, kita lihat di sini ada banyak SSID. Kalau saya lihatkan di sini ada ramai di sini. Nah, ini terpaksa saya tutup. Nah, di sini yang ada 24 12 ini banyak sekali yang pakai. Kemudian 2422, 2432, kita cari yang tidak ada, yang kosong. Nah, yang kosong itu di mana? Kita cari 2457 ada, 2462 banyak juga, 2437 ada juga, 2452. Nah, 52 tak ada nih. 2452 tidak ada, maka kita gunakan frekuensi yang ini. Jadi di sini tidak ada 2452 karena itu kosong. Yang lainnya ini ramai, nanti akan terjadi interference kalau kita menggunakan frekuensi yang sama. Nah, itu harus diingat sekali. Nah, 2452 kita sudah dapat frekuensinya, klik apply dan oke, ini close. Nah, kita sudah dapatkan frekuensi. Nah, selanjutnya kita akan membuat namanya hotspot. Nah, kita akan setting hotspot pada interface WLAN 1 ini. Interface WLAN 1 kita akan membuat dia menjadi hotspot. Nah, Ether 1 saya belum pasangkan ke IndiHome karena tadi saya langsung saja ke laptop karena disetting dulu ya.
Nanti setelah di setting baru dari PoE tadi langsung ke IndiHome. Jadi kita setting dulu ini ya, hotspotnya. Jadi untuk setting hotspot, klik IP, kemudian hotspot. Nah di sini di server di situ ada hotspot setup. Kita tinggal klik saja hotspot setup. Nah, interface-nya di mana? Tentu interface-nya adalah pada wireless LAN kita. Jangan di Ethernet. Internetnya adalah kabel. Kita memerlukan sinyal dari masuk dari hotspot, yaitu wireless LAN 1. Kemudian klik next. Nah, ini pastikan aja di checklist. Kemudian ini kan sudah kita setting tadi, jangan dirubah-rubah lagi. Klik next. Nah ini juga jangan dirubah, next saja. Ini non, next. Nah ini biarkan saja 000, next. Nah DNS servernya kita bisa isi DNS server Google 8.8.8 atau DNS Telkom bisa juga 202.134.0155 atau terserah Anda mana yang bagusnya saja. 203.130.193.74. Nah, DNS name-nya di sini saya buat nama hotspot kita yaitu rtrw.net. Oke. Next. Nah, ini admin, passwordnya untuk pertama kali ya silakan Anda isi dengan password kesayangan Anda. Saya buat yang paling password yang sangat saya ingat adalah 123456778. Nah, ini password jagat raya nih. Oke, next. Oke, selesai sudah. Nah, kemudian selanjutnya adalah berarti ini sudah oke. Nah, kemudian saya lepaskan dulu kabel ini yang dari apa nih ya tadi ya, dari PoE saya lepas. Ini kan PoE ini sekarang nih. Nah ini PoE, kita akan mengaktifkan WiFi. Kita coba cari sinyalnya. Jadi ini saya lepaskan dulu, Anda bisa lihat. Nah itu sudah saya lepaskan, dia akan silang. Nah berarti tidak terkoneksi dan Winbox pun terputus. Nah sekarang saya akan konekkan ke hotspot kita. Connect. Nah di sini ada namanya rtrw.net. Oke, connect. Nah kita lihat. Oke. Dapatkah hadiah IP address? Kita lihat status detail. Belum dapat IP address. Seharusnya dia tadi sudah mendapatkan IP address. Tapi ini kok ya seharusnya sudah dapat IP. Ini kok belum ya? Coba saya ulangi lagi. Tak mau lagi nih. Ini coba tes dulu. Oh masih mau. Berarti kita lihat di IP DHCP servernya lises. Wah ini sudah ada. Nah, sudah dapat IP seharusnya 254. Coba mungkin tadi agak kurang apa. Kita coba ulangi lagi status detail. Wah, belum juga. Oke, padahal di sini sudah ada 2 IP address di sini. Coba kita lihat interface. Nah, WLAN-nya sudah connect. Berarti saya sudah
connect ke IP address, ke WLAN-nya. WLAN, tetapi kenapa ini kok detailnya belum mendapatkan IP dari wireless kita? Nah, itu apa masalahnya? Padahal di sini tadi di IP address sudah kita buat di interface WLAN 1 dan DHCP servernya juga sudah aktif di WLAN 1. Oke, kalau gitu kita lihat dulu di IP hotspot. Nah, IP hotspot kita lihat pada host, ternyata belum ada yang masuk. Belum ada yang masuk, berarti di wireless tadi settingan sudah pas. Ini country advance-nya sudah, wah sudah semua. Tapi coba saya disconnect-kan lagi ya. Disconnect, kemudian connect-kan lagi, connect. Nah, ini sudah connecting properties. Reconnect. Nah, ini masih mau juga. Padahal di DHCP server kita dia sudah mendapatkan IP. IP-nya 254 nih di desktop. Oke, tapi saya cek di sini kok status tidak dapat IP gitu. Mungkin laptop saya yang bermasalah, tidak apa-apa. Nanti kita tes pakai handphone saja. Nah, selanjutnya adalah di sini kan Ether 1 yang di PoE tadi, ini kita hubungkan ke IndiHome. Jadi ya ini kita pasangkan ke IndiHome. Saya pasang dulu. Nanti Anda bisa melihat statusnya adalah R. Ya, statusnya nanti adalah R. Nah, ini saya colokkan. Oke. Nah, itu sudah R ya. Sudah R, berarti sudah terhubung ke kabel IndiHome. Langkah selanjutnya kita akan akan meminta IP address melalui modem IndiHome. Caranya bagaimana? Caranya klik IP, kemudian DHCP client. Nah, di sini DHCP client. Klik DHCP client, kemudian klik tanda add atau tambah ini. Kita tambah, kemudian pilih interface-nya adalah Ether 1. Ether 1 yang terhubung ke IndiHome tadi. Kemudian klik OK. Nah, seperti itu saja. Nanti dia akan mendapatkan IP dari modem IndiHome. Ini dia IP-nya. Nah, oke. Nah, kalau sudah oke, berarti ini hotspotnya sudah bisa kita tes. Juga ping 888. Nah, itu sudah connect. Nah, tinggal lagi sekarang ini laptop saya nih kok tidak mau gitu, atau ini saya cabut dulu, disable dulu nih ya. Saya disable dulu. Oke, kemudian kita lihat koneksi anunya kok tidak mendapatkan IP gitu loh. Nah, ini dia. Atau langsung Google. Saya rasa kalau tak ada IP dia tidak akan mau. Kalau memang demikian, kita lihat IP hotspot. Nah, di sini hostnya juga tidak ada nih. Oke, kalau gitu saya coba menggunakan cara lain. Atau saya coba disable dulu. Ini WiFi laptop saya ini disable. Oh, tidak mau disable ya.
tahu nih gara-gara ini. Saya cabut aja lah. Baru mau. Oke. Selanjutnya enable WiFi. Kemudian connect ke mana connectnya? Ke RT/RW-net. Connect. Nah, baru mau, ternyata pengaruh daripada saya tadi. Oke, kita coba tes. Ini belum mau karena di dalamnya sudah ada apa ya. Kalau gitu kita coba, kita bypass dulu ya. Kita bypass dulu IP hotspot, kemudian host. Nah, di sini kan ada IP daripada saya tadi laptop. Ini kita bypass saja. Cara membypassnya adalah klik kanan, make binding. Nah, kemudian klik bypass, dikasih komen. Misalnya anggap aja ini adalah perangkat Pak RT misalnya. Pak RT. Oke, sip. Nah, dia sudah bypass. Nah, langsung kita bisa connect ke Google. Oke, sukses. Nah, selanjutnya untuk memberikan halaman login page-nya, saya ini punya kawan saya yang lama nih. Jadi saya hapus saja. Ini promosinya agak light. Caranya saya sudah siapkan login pack, jadi Anda bisa download WinSCP. WinSCP diinstal di komputer, kemudian Anda bisa tambahkan new site, klik new site, kemudian ketikkan IP address hotspot Anda. Tadi berapa? 192.168.30 ya tadi ya. Cara melihatnya di sini aja. Status detail 31. Oke. 30.1 username-nya admin. Tadi tanpa password. Nah, Winbox-nya saya belum kasih password. Klik login. Waduh. Satu betul nggak nih tadi nih? Terus saya cancel lagi. 192.168.30.1 username-nya admin. Klik save. Oke. Baru klik login. Oke, yes. Nah, di sini ada folder hotspot. Nanti disesuaikan aja dengan apa Anda. Biasanya pasti ada folder hotspot di sini. Nah, ini tinggal diganti saja. Ini punya kawan saya nih, saya selamatkan dulu lah. Oke, saya selamatkan dulu ke sini. Nah, oke, sip. Nah, tadi ada di login pack hotspot. Nah, ini semuanya hotspot. Ini semua punya teman saya. Saya tambahkan aja di sini. Nah, jadi ini semuanya di copy aja ke sini. Sebetulnya ada beberapa file folder saja yang di copy. Image, yes to all, kemudian JavaScript-nya copy. Itu saja. Kemudian file login pack. Nah, itu aja. Yes. Nah, udah selesai. Nah, saya coba tes. Ini saya disable.
disable dulu supaya dia nanti mendapatkan login pack. Coba saya tes, refresh. Waduh. Oke. Nah, ini dia. Wah, jadi kita bisa menggunakan seperti ini halaman loginnya. Namun diedit dulu ya, diedit dulu halaman ininya, login packnya. Saya lupa pula mengeditnya tadi. Misalnya di sini adalah RT, RW, RT, RW, net hotspot. Misalnya untuk berlangganan hubungi Keisa misalnya, Keisa. Oke, nah seperti itu. Itu aja yang dirubah. Udah selesai. Jadi double klik aja login HTML tadi. Dicari yang ini, yang H1 ya, pasport. Kemudian untuk mendaftar hubungi, jangan ibu, hubungi Keisa misalnya, seperti itu. Nah, ini selesai, kita close saja. Oke. Ini saya disable lagi perangkat wireless laptop saya. Kita coba tes. Oke. RT Werne hotspot, klik untuk login. Nah, di sini tinggal kita login. Nah, jadi Anda bisa membuat dua pilihan, bisa bypass langsung, atau kalau misalnya bypass berarti misalnya Pak RW mau mendaftar, ketik aja sini Pak RW, passwordnya terserah aja, yang penting yang dideteksi adalah Pak RW, login. Oke, dia kembali lagi ke sini karena username itu tidak ada. Nah, Anda bisa lihat di log, di situ ada Pak RW berusaha login, IP-nya 254. Nah, Anda bisa lihat di IP hotspot, host IP 254, ini dia. Jadi Anda bypass saja dia sebagai Pak RW seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi cara bypassnya ya di ini, kan ada huruf H, klik kanan make binding, dan tinggal klik tipe-nya bypass, kasih komen Pak RW gitu ya. Oke, tadi sudah saya buat, kebetulan ini Pak RT saya buat. Nah, seperti itu saja. Jadi sangat simpel dan mudah sekali. Nah, di IP address dia sudah mendapatkan IP ini dari modem, otomatis diperoleh, dan ini IP manual. Berarti kita manual hanya membuat satu IP addressnya saja di WLAN 1. Oke, nah selanjutnya itu saja kira-kira dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa Anda isi saja di komen. Komen aja yang diisi. Apa yang perlu kurang kira-kira dari ini. Nah, untuk IP hotspotnya sudah, sedangkan untuk username Anda bisa klik user, dibuat dulu profilnya di user profil. Misalnya di sini saya buat untuk rumah, berarti di rumah, khusus di rumah saya. Di rumah itu misalnya ada berapa orang anggota keluarga, misalnya ada 5. Oke, kita buat dulu profilnya, berarti ada 5 orang. Oke, kemudian juga ada yang ingin misalnya tetangga, misalnya buat sini tetangga. Nah, tetangga itu kalau dia punya 2 HP, kita buat 2, share usernya. Kalau satu aja.
Nah, rate limitnya bisa dibatasi. Misalnya Anda hanya memberikan dia 5 mega saja. Garis miring 5 mega. Nah, berarti nanti yang user dengan profil tetangga dia akan mendapatkan bandwidth 5 mega saja. Oke. Nah, ini adalah profil untuk mengatur bandwidth. Nah, sekarang kita buat usernya di sini. User. Kita tambahkan di sini di servernya hotspot. Nama usernya misalnya rumah saya. Jadi ini khusus untuk keluarga rumah saya. Passwordnya 123456. Untuk melihat password ini Anda bisa klik setting, dihilangkan hidden password. Nah, 123456. Nah, profilnya ini kita pilih rumah kita. Ini khusus di rumah. Khusus user yang ada di rumah. Oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan untuk tetangga. Misalnya katakanlah username-nya tetangga 1. Tetangga 1. Passwordnya juga tetangga 1. Nah, profil ini kita batasi bandwidth sesuai yang tadi buat tetangga. Oke. Nah, jadi yang login dengan username tetangga, password tetangga, dia akan dibatasi bandwidth hanya 5 mega saja. Sedangkan yang di rumah itu dia mengaksesnya unlimited, tanpa batas. Cuman bisa untuk 5 handphone atau perangkat. Anda bisa memilih buat aja tahan 50 perangkat gitu ya, bisa saja, tidak masalah. Nah, tetangga cukup 1 saja. Jadi usernya yang banyak, misalnya tetangga 1, profil tetangga. Tetangga 2, profilnya juga tetangga. Nah, saya kira seperti itu yang lebih simpelnya. Mudah-mudahan untuk teman saya yang lagi pemula bisa bermanfaat. Kalau ada yang dipertanyakan silakan di komen atau di WA aja saya. Saya bersedia setiap saat membantu guna untuk kemajuan anak bangsa. Demikian saja dari saya, sampai jumpa pada video berikutnya. Apabila bermanfaat jangan lupa tekan subscribe, like, and comment, serta tombol loncengnya diaktifkan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.